Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Utrija akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Pietyardi SEMM. Pertama, kita harus mengenal apa itu Good Corporate Governance, atau yang bisa kita kenal dengan GCG. GCG, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance atau GCG adalah seperangkat prinsip, nilai, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. GCG mengatur hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan, termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance terbagi menjadi 5. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami dan mengawasi kegiatan atau proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintah. Dengan kata lain, transparansi adalah kejelasan dalam tindakan dan kebijakan, memungkinkan publik untuk melihat bagaimana suatu proses berjalan dan hasil yang dicapai. Adapun contoh dari penerapan transparansi, yaitu perusahaan memberikan laporan keuangan yang jujur dan mudah dipahami oleh pemegang saham. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti adalah sebuah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang atau organisasi atas tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya kepada pihak yang memiliki hak atas wewenang untuk mempertanyakan atau meminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Contoh penerapan dari akuntabilitas yaitu direksi bertanggung jawab atas keputusan bisnis dan diawasi oleh dewan komisaris. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab dalam Good Corporate Governance merujuk pada kewajiban perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, etika bisnis, serta kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan. Ini mencangkut kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Contoh penerapan dari tanggung jawab atau responsibility yaitu perusahaan membayar pajak tepat waktu dan peduli kepada lingkungan sekitar. Yang keempat, kemandirian atau independensi. Kemandirian dalam Good Corporate Governance merujuk pada prinsip di mana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau pengaruh dan tekanan dari pihak lain yang dapat merugikan ataupun mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi harus bebas dari pengaruh yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, yaitu keputusan bisnis tidak boleh dikendalikan oleh pemilik saham mayoritas yang punya kepentingan pribadi. Yang terakhir, kewajaran atau fairness. Kewajaran dalam Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan harus memastikan hak-hak setiap pemangku kepentingan terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Contoh penerapannya yaitu perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, yaitu ada karyawan, pemegang saham,
pelanggan, dan mitra usaha diberi hak yang sama sesuai dengan perannya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penerapan good corporate governance ini? Yang pertama, good corporate governance memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberdayaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Yang keempat, mendorong agar manajemen perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi perusahaan. Nah, itu dia tadi mengenai good corporate governance. Demikian yang akan kita bahas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.